Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Hapsanur Fauzia dari sekolahan SMKN 2 Bale Endah kelas 11 TJKT 1. Di video kali ini saya ingin membahas tentang dynamic routing. Apa itu dynamic routing? Dynamic routing adalah metode yang dimana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, menurut area atau menurut lingkup, dynamic routing ini dibagi menjadi dua, yaitu IGP dan EGP. IGP atau Interior Gateway Protocol adalah untuk routing di dalam satu organisasi atau satu AS, Autonomous System. Protokolnya dari EGRP, OSPF, dan LSLS. Lalu EGP atau Exterior Gateway Protocol ini untuk routing antar organisasi atau antar AS. Protokolnya yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama ada distance vector. Router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan rute terbaik. Protokolnya RIP EGRP. Nah, yang kedua ada link state. Router membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Protokolnya OSPF dan LSLS. Lalu yang terakhir ada hybrid. Hybrid ini adalah kombinasi antara distance vector dan link state. Protokolnya EGRP. Nah, komponen dasarnya itu ada neighbor. Neighbor ini tetangga, jadi routernya mengandalkan informasi tetangga, jadi router lain yang saling bertukar informasi routing. Lalu ada metrik, nilai untuk menentukan jalur terbaik, bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Lalu ada routing table. Tabel berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Lalu ada algoritma, ini proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya tadi Dijkstra dan Bellman-Ford. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah EGRP. Apa itu EGRP? EGRP adalah Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EGRP ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan autonomous system atau AS. Secara otomatis, EGRP adalah pengembangan dari EGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Nah, EGRP ini termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, jadi EGRP ini adalah updatean dari EGRP. Nah, selanjutnya ada cara kerja EGRP. EGRP ini bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu Autonomous System Number atau ASN. Langkah kerjanya yang pertama yaitu neighbor atau tetangga mengandalkan informasi dari tetangga. Yang kedua, router EGRP saling mengenali atau membangun agensi dengan router tetangga melalui pesan hello. Jadi nanti membangun agensi antara routernya. Kalau misalnya udah saling terhubung, nanti ada tulisan is up. Jadi new agency. Jadi ada agensi baru. Yang ketiga, topologi exchange. Yang keempat, setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi berisi semua rute yang diketahui. Lalu yang kelima, rute calculation. Lalu EGRP menggunakan algoritma dual diffusing update algoritma untuk memilih rute terbaik tanpa looping. Lalu routing table update. Yang kedelapan, jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan, bukan seluruh table. Nah, yang dikirimkan ke router tetangga membuat EGRP efisien. Nah, di sini ada seperti peribahasa, hello ini menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor atau tetangga. Lalu update mengirimkan informasi rute baru atau perubahan. Yang ketiga ada query, menanyakan rute ke router tetangga. Misal router 1 menanyakan IP 140.140.140.1 itu di mana? Nanya ke router 2.
Nah, router 2 ini, tadi router 1 nanya ke router 2. Nah, router 2 ini membalas, itu namanya reply atau menjawab query dengan rute yang dimiliki. Dan yang terakhir ada ACK, ini mengkonfirmasi penerimaan pesan update. Mungkin cukup sekian dari pembahasan IGRP. Kita lanjut aja di aplikasi Cisco Packet Tracer atau kita implementasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Sekarang kita bakal isi dulu IP address-nya. Ini kalian ketikkan saja enable konfigurasi terminal interface gigabit 0/0 no shutdown. Lalu kita isi IP address 100.100.100.1 255.255.255.0. Sekarang kita yang gigabit 0/1. Gigabit 0/1. No shutdown. IP address 11.11.11.1 255.255.255.252. Nah, sekarang kita ke router sebelahnya. Kok nggak bisa? Enable konfigurasi terminal interface gigabit 0/0 no shutdown. Nah, ini kan ke atas berarti IP address-nya 11.11.11.11.2 255.255.255.252. Lalu interface gigabit 0/1 no shut 120 IP address-nya dulu. IP address 120.120.1.255.255.255.0. Nah, sekarang kita isi IP address-nya di PC. Di sini IP-nya tadi 100.100.100.2. Nah, 255.255.0. Di sini juga 100.100.100.1. Di sini juga 120.120.120.2. 255.255.255.0. Ini 120.120.120.1. Nah, sekarang kita mau konfigurasi dynamic routing. Nah, kita exit-kan dulu. Kita ketikkan router tanda tanya. Nah, di sini ada yang sudah kita bahas ya tadi. Dari mulai BGP atau Border Gateway Protocol, ada IGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, ada OSPF, Open Shortest Path First. Lalu ada RIP, Routing Information Protocol. Sekarang kita pakai router IGRP. Tanda tanya. Nah, itu ada 1 sampai 65.535. Kita pakainya 1 aja dulu ya. Enter. Nah, ini sudah masuk ke konfigurasi router IGRP. Kita tinggal tulis network. Jalur ini ya, ini 11.11.11.0. Ini nggak usah pakai subnet masknya, jadi intinya saja ini network yang
routernya 100.100.100.0. Nah udah, sekarang kita ke router satu lagi. Ini exit, langsung aja router EGRP 1. Nah langsung network 11.11.11.0. Nah ini tuh kalau sesuai, nah ada dual 5 NBR change IP EGRP, naik boardnya 11.11.1. yang ini kan tadi. Nah ini is up, new agency baru. Nah kita tulis IP yang satu lagi ya, router satu lagi .0. Nah udah. Nah sekarang kita coba cek do show IP route. Do show IP route. Nah di sini udah ada ya, D itu EGRP ini. Di sini kan, nah udah nyambung ke yang 100-100 via jadi jalan 11-11-11 yang itu. Nah sekarang kita coba kirim pesan, atau kita coba cek di sini juga. Do show IP route. Nah di sini juga udah ada ya yang 120. Sekarang kita cek neighbornya. Do show IP EGRP neighbor. Nah di sini udah ada ya yang sebelah. Sekarang kita coba kirim pesannya dari PC 0 ke PC 1. Nah ini pasti valid. Kalian tinggal ketikkan 2 kali saja. Nah hasilnya successful. Atau kita boleh coba lagi. Dan successful juga. Sekarang kita coba tambahkan lagi PC dan routernya. Nah, temukan dulu. Nah di sini kita isi IP address-nya berapa ya? Tulis dulu ya. Di sini 12.12.12.1. Di sini 12.12.12.2. Di sini 140. 140.1. Ini 140.140.140.2. Nah udah itu kita isi dulu ya IP address-nya di sini. Enable konfigurasi terminal. Interface gigabit no slice no shut. IP address-nya ini kemana ya? Ke atas ya yang 12.12.12.12.1 titik 2 255.255.255.252. Nah sekarang interface gigabit 0/1 shutdown. IP address 140.1.1.1.255.255.255.0. Nah setelah itu kita nyalakan dulu yang di sininya ya. Ini exitkan dulu interface gigabit 0/2. No shutdown. IP address-nya 12.12.12.1 255.255.255.0. Kedua, salah maaf. Oh IP-nya kepencet 2 kali ya. IP address-nya 12.12.12.1 255.255.255.252. Nah udah kan. Nah sekarang kita konfigurasi dynamic routing di antara router 0, router 1 dan router 2. Nah, kita di sini dulu. Exit router EGRP 1 net
networknya 12.12.12 enggak ada titik 0. Lalu network 140 titik 0. Nah, kita lanjut di sini di router 1. Belum. Exit router EGRP 1. Network 12.12.12.0. Nah, ini udah is up, berarti udah nyambung di EGRP 1. Udah ya. Nah, sekarang kita coba kirim pesan di antara router 0 ke router 1, router 1 ke router 2, router 0 ke router 2. Atau langsung aja dari router 0 ke router 2. Karena kalau router 0 ke router 1 itu udah ya. Oh, ini belum aku IP address-in ya kayaknya. Bentar. Iya, maaf. Ini dulu aja ya. Kayaknya belum. Tuh kan, belum aku isi IP address. Mohon maaf. 140, 140, ini 2. 255, 25. Udah. Banyak banget. Nah. Satu empat puluh. Titik 1. Nah, sekarang kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, dari PC 0 ke PC 2. Successful dari PC 1 ke PC 2. Nah, successful juga. Nah, lanjut masih EGRP, kita membahas yang bagaimana sih kalau VLAN di dynamic routing EGRP ini. Nah, sekarang kita masuk aja ke router. Pertama kalian tambahkan 1 switch dan 2 PC. Nah, untuk VLAN-nya ini ya. Nah, kita masuk sini, kita geserkan dulu agar kita bisa lihat VLAN-nya. Nah, ini ya. Mode CLI, enable, konfigurasi terminal, interface gigabit 0/2, no shut. Nah, setelah itu kita masuk ke ini ya, masih di sini. Kita membuat VLAN-nya dulu. Interface gigabit 0/2.10. Encapsulation.1Q10. Lalu kalian isi IP address-nya ini. 92.168.10.1 255.255.255.0. Lalu interface gigabit 0/2.20. Encapsulation.1Q20. IP address-nya 192.168.20.1.255.0. Nah, setelah itu kita isi IP address-nya, tapi kita pakai IP DHCP full aja ya. DHCP full 10. Networknya 192.168.10.0.255.255. Lalu default routernya 192.168.10.1. Lalu DNS-nya 8.8.8. Nah, sekarang IP DHCP full 20. Networknya 192.168.20.
Nah, lalu default routernya 168.20.1, lalu DNS-nya 888. Nah, setelah itu kita masuk ke switch. Nah, di sini ke mode CLI, enable konfigurasi terminal. Ini berarti interface. Kita bikin VLAN-nya dulu aja. VLAN 10, lalu VLAN 20. Nah, sekarang kita masuk ke router interface FA0/1, switch port mode trunk. Nah, sekarang masuk ke PC-nya interface FA0/2, switch mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu interface FA0/3 buat PC satu lagi, switch port mode akses, switch akses VLAN 20. Nah, setelah itu kita masuk ke sini buat bikin IP-nya, atau kita ke DHCP. Desktop IP config. Nah, kita masuk DHCP aja. Nah, sudah ya. IP DHCP tadi, sekarang di sini juga. Nah, setelah itu kita konfigurasi EIGRP-nya gimana nih? Kita masuk ke router di samping switch. Kalian ketikkan router EIGRP1. Nah, kalian tinggal masukkan network yang tadi, yang 192.168.10.0, lalu network 192.168.20.0. Nah, ini udah deh. Kita coba cek di router 1. Apakah EIGRP1 yang pakai VLAN itu sudah masuk. Di CLI, enable show IP route. Nah, di sini udah ada ya. 192-nya sudah tercantumkan di sini. Di router satu lagi, enable show IP route. Nah, di sini juga udah ada. Sekarang kita mau coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 3. Nah, successful ya. Kalian tinggal ketikkan 2 kali kalau masih pilot. Dari PC 0 ke PC 4. Ini juga successful. Nah, kita coba dari PC 1 ke PC 3. Dari PC 2 ke PC 4. Nah, hasilnya successful ya. Sekarang kita coba yang 2 ini. Dari PC 3 ke PC 4. Nah, successful. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang EIGRP menggunakan VLAN. Masih di Dynamic Routing, kali ini ada OSPF. Apa itu OSPF? Sebelum masuk ke konfigurasinya, aku jelasin dulu materinya. OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil atau bandwidth terkecil. OSPF termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya dan menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SPF. Karakter dari OSPF yang pertama, tipe protokolnya link state menggunakan algoritma Dijkstra atau SPF algoritma. Lalu routing metric cost atau berdasarkan bandwidth. Nah, juga
juga open standar, tidak hanya untuk router Cisco. Nah, kalau eGRP itu kan hanya untuk vendor Cisco, akan tetapi OSPF ini bisa menggunakan vendor lain atau vendor mikrotik misalnya, dan lain-lain. Lalu konferensi cepat mendeteksi perubahan jaringan. Lalu PLSM atau CIDR support mendukung subnet mask variabel. Lalu autentikasinya dapat menggunakan password untuk keamanan, bisa juga tidak. Lalu, area dalam OSPF-nya, OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Nah, akan tetapi dari semua jaringan itu kita harus menggunakan satu area dulu, yaitu area 0 atau backbone area. Area utama. Nah, backbone ini merupakan area utama. Semua area lain harus terhubung ke sini dulu sebelum masuk ke area lain. Misal di sini yang kedua ada area lain atau non-backbone. Area tambahan untuk membagi topologi. Nah, misal ada area 0 di Jakarta dan area 0 di Bandung. Atau yang membedakannya itu kalian bisa tambah lagi area lain, misal area 1 atau area 2. Jakarta area 1, Bandung area 2. Nah, jadi area lain itu merupakan pembeda dari misal dari Jakarta atau Bandung. Sedangkan area backbone area ini atau area 0 merupakan area utama. Jadi harus pakai backbone area terlebih dahulu. Selanjutnya ada istilah di OSPF ini yaitu network discovery atau router membentuk hubungan atau agensi menggunakan paket hello. Sama seperti eGRP, membangun agensi terlebih dahulu, lalu ada database exchange, bertukar informasi atau link state LSA. Pada SPF, calculation-nya menghitung jalur terbaik, yang tadi Dijkstra. Nah, lalu routing table update menambahkan rute terbaik ke tabel routing. Nah, ini ada beberapa pesan di OSPF, yaitu hello, mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor. Lalu ada DBD atau database description, deskripsi singkat mengenai LSDB. Lalu LSR atau link state request, ini meminta informasi LSA tertentu. Lalu ada LSU, link state update, ini mengirimkan LSA baru. Dan juga ada LSACK atau acknowledgement, konfirmasi penerimaan LSA. Nah, sekian untuk pembahasannya. Kita lanjut di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita udah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer dan sekarang kita mau mengimplementasikan OSPF atau Dynamic Routing OSPF di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita isi dulu IP address, enable konfigurasi terminal, interface gigabit 0 slice 0, nasyat dulu, IP address 100, 100, 100, 1, 255, 255, 255, 0. Lalu interface gigabit 0 slice 1, nasyat IP address-nya 11, 11, 11, 1, 255, 255, 255, 252. Sekarang di router satu lagi. Enable konfigurasi terminal, interface gigabit 0 slice 1, no shop. Nah, IP address-nya 120, 120, 120.1, 255, 255, 255, 0. Interface gigabit 0 slice 0, no shop, IP address 11, 11, 11.2, 255, 255, 255.252. Nah, setelah itu kita mau isi IP address dulu di sini ya. Desktop ipconfig 100.100.100.2. Ini paste aja nih, udah ada 255. Dan juga 100.100.100.1. Di PC satu lagi juga sama. Desktop ipconfig 120, 120, 120.1, 2. Ininya juga sama, 255. 120, 120, 120.1. Nah, setelah itu kita
ke router, kita sekarang konfigurasi dynamic routing yang OSPF. Nah, ketikkan router OSPF tanda tanya. Nah, kalau di AGRP itu kan autonomous system number. Kalau di sini yaitu proses ID. Nah, kita pakainya 10. Lalu sama network. Nah, bedanya di sini. Bentar. Nah, kalau misalnya AGRP itu kan udah selesai sampai sini. Nah, kalau sekarang kita bakal nambahin wildcard nih. Nah, di sini OSPF wildcard bits atau mask. Nah, bagaimana sih cara ngitungnya? Cara ngitungnya seperti ini. Atau wildcard mask ini merupakan kebalikan dari subnet mask. Nah, di sini tadi subnet mask yang 11 itu kan 255, 255, 255.252. Nah, kalian tinggal kurangkan saja. Berarti 255 kurang 255 ini 0.0.0.5 kurang 2, 3. Nah, berarti di sini 3. 0.0.0.3. Nah, tadi di pembahasan OSPF itu kan ada area 0. Nah, kita harus menggunakan area 0. Nah, selesai. Kita tinggal tulis yang satunya lagi. Network 100.100.0. Nah, kalau ini kan subnet masknya itu tadi berapa tadi? Nih ya, 255, 255.0. Nah, kan tadi di atasnya ada 255. 255 kurang 0, jadi 255. 0.255. Nah, setelah itu area 0. Nah, sudah. Sekarang kita di router satu lagi. Di sini juga exitkan dulu. Router OSPF 10. Network 11.11.11.0.0.0.3. Area 0. Sekarang kita tulis yang satu lagi, network 120.120.120.0. Bentar. Ulang. Network 120 lalu 0.0.0.255. Areanya 0. Nah, sekarang kita coba cek to show IP route. Nah, di sini udah ada ya. Oh, ini apa? Oh, ini adalah OSPF nih. Ada penjelasan di atas, ini OSPF. Kalau sebelumnya itu pasti D atau AGRP. Kalau ini O, yaitu OSPF. Nah, sekarang kita cek di router satu lagi. Ini exit dulu. Do show IP route. Nah, di sini juga ada ya OSPF-nya 120. Sekarang kita coba kirim pesan. Kalian tinggal klik 2 kali. Nah, hasilnya successful, atau kalian bisa coba ulang kirim pesannya. Nah, hasilnya successful. Nah, sekarang aku tambahin satu router dan satu PC. Bisa kita nyalakan dulu jalur kesininya. Enable konfigurasi terminal. Interface gigabit 0/2. Now shut. Lalu IP address 12.12.12.1. 255.255.255.252. Nah, sekarang di router yang sini enable konfigurasi terminal interface gigabit 0/0. Now shutdown IP address 12.12.12.2. 255.255.255.252. Nah, sekarang interface gigabit 0/1. Nah, shut IP address 140.140.140.1. Subnet masknya 255.255.0. Nah, kita isi di sini. 140.140.2.
140.1. Nah, sekarang kita konfigurasi OSPF juga. Di sini ya, di sini dulu. Exit router. Ya di sini. Router OSPF 10 network 12.12.12.0. Lalu sama ya, soalnya slice 30 berarti 3 area 0. Nah, di sini juga ini kita konfigurasi seperti itu. Exit router OSPF 10. Networknya 12.12.12.0 0.0.0.0.3 area. Nah, ini juga network 140.140.140.0 0.0.0.0.255 areanya 0. Ulang. Network 140.140.140.0.0.255 area 0. Nah, sekarang kita coba cek do show IP route. Nah, di sini ada dua ya. Ada yang ke 100, ada yang ke 120. Nah, sekarang kita coba. Oh, ini yang ke sini ya. Kita cek di sini juga. Do show IP route. Sini juga ada ya. 140. Karena di router ini. Show IP route. Show IP route. Nah, di sini juga udah ada 120. Sekarang kita coba kirim pesan. Dari PC5 ke PC7. Klik 2 kali dan successful. Sekarang dari PC6 ke PC7. Successful juga. Oke, mungkin cukup sekian untuk konfigurasi OSPF di Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita mau konfigurasi OSPF Dynamic Routing juga tapi pakai VLAN. Nah, di sini kita nyalakan dulu. Nah, di sini kita masuk ke switch mode CLI, interface FA0/0. Ini FA0/1. Oh, FA0/1. Interface FA0/1. Switch port mode trunk. Interface FA0/2. Switch port mode akses. Switch belum ada VLAN ya. Exit. Kita pakai VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu lanjut interface FA0/2. Switch port mode akses. Switch akses VLAN 10. Interface FA0/3. Switch port mode akses. Switch akses VLAN 20. Lalu exit. Sekarang kita masuk ke router. Kita isi dulu aja sendiri ininya, apa namanya, manual ya, nggak pakai DHCP. Ini 192.168.10.2. Di sini 192.168.10.1. Lalu di sini 20 ya.
192.168.20.2. Di sini 192.168.20.1. Kita masuk ke router. Interface gigabit 0/2.10. Nah, encapsulation.1q 10. Itu apa data? 1q hanya 10. IP address-nya 192.168.10.1, 255.255.255.0. Lalu interface gigabit 0/2.20. Encapsulation.1q 20. IP address 192.168.20.1, 255.255.255.0. Nah, sekarang kita konfigurasi OSPF-nya itu dengan ketikkan router OSPF. Kita coba pakai 1 ya, berbeda kalau sebelumnya kan 10. Sebenarnya bisa berbeda, tapi kita coba dulu 1. Ini networknya 192.168.10.0, 0.0.0.255. Lalu area 0, 192.168.20.0.0.0.0.255. Areanya 0. Nah, coba kita cek do show IP route. Nah, di sini ada. Kita cek di router 4. Enable konfigurasi terminal. Bisa ya? Do show IP route. Nah, di sini udah ada ya. Di sini juga udah ada. Sekarang kita coba kirim pesan dari sini ke PC 8. Successful di PC 6 ke PC 9. Kita klik 2 kali. Successful dari PC 7 ke PC 9. Successful juga. Nah, kita coba lagi dari sini ke 9. Nah, successful. Mungkin cukup sekian dari OSPF VLAN. Selanjutnya kita akan coba yang area lain. Kalau tadi kan area 0, nanti kita coba area lain. Nah, sekarang kita masih di pembahasan OSPF. Bedanya kalau di sini area 0, kalau di sini area 1. Nah, caranya kita masuk ke router tengah, pertengahan antara area 0 dan area 1. Di sini enable konfigurasi terminal. Nah, kita masuk ke router OSPF 10 dulu. Lalu no network. Kesini tuh 12 ya. 12.0.0.0.0.3 area 0. Nah, sekarang kita masuk network 12.12.12.0.3, lalu area 1. Nah, setelah itu kita masuk ke router 5. Nah, di sini kita ke CLI, enable konfigurasi terminal. Nah, biar gak ribet, kita langsung aja no router OSPF 10. Nah, sekarang kita buat router OSPF 10, enter network. Ini berapa? 12 ya? 12.12.12.0.0.0.3 area. Nah, sekarang network yang bawahnya. Aduh. Network 140.140.140.0
3 area 1. Nah, kita coba dulu show IP route. Nah, di sini udah ada ya. Oh iya, apa itu? Oh iya itu di sini ada. Dia adalah OSPF internet inter area. Nih ada IA. Jadi nyambungnya ke inter area yang berbeda. Sekarang kita cek di area 0. Enable show IP route. Nah, di sini juga ada ya. Ya. Nah, sekarang kita coba kirim pesan. Dari sini ke PC7. In progress. Kalian klik 2 kali. Dan successful. Nah, kita cek di router tengah ini. Do show-nya. Do show IP route. Nah, kenapa di sini nggak ada? Oh iya, karena di sini tuh routernya menganggap kalau area 0 dan area 1 itu sama. Karena di sini tuh jadi pembedanya. Tapi router di sini menganggapnya sama. Nah, kita coba kirim ke PC 6. In progress dan successful juga. Sekarang dari PC 6 ke 7. Successful juga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai OSPF. Selanjutnya kita akan membahas tentang BGP. Selanjutnya kita ke pembahasan BGP. Apa itu BGP? BGP atau Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar atau antar autonomous system atau AS. BGP ini termasuk dalam jenis EGP atau Exterior Gateway Protocol. Kalau sebelumnya EGRP dan OSPF itu termasuk ke EGP bukan EGP. Nah, BGP ini digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP, atau antar negara di internet. Nah, fungsinya BGP ini menentukan rute terbaik antar AS, memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, lalu mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP, dan terakhir mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis bukan sekedar jarak. Nah, BGP dibagi menjadi dua, yaitu eBGP atau eksternal BGP antar AS yang berbeda. Kalau eBGP, internal BGP ini antar router dalam AS yang sama. Nah, seperti yang sudah kita bahas di dynamic routing sebelumnya, di bagian area atau lingkup. Di sini, nah ada dua ya. Di sini dibagi dua, yaitu EGP dan EGP. Kalau sebelumnya kita sudah bahas yang di bagian EGP, yaitu EGRP dan OSPF. Sekarang kita bahas BGP yang terdapat di EGP atau Exterior Gateway Protocol. Kalau sebelumnya EGP dan OSPF ini untuk routing di dalam satu organisasi atau satu AS. Kalau misalnya sekarang BGP yang termasuk di EGP ini untuk routing antar organisasi atau antar AS. Langsung aja ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita udah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini kita mau implementasikan BGP di sini. Langsung saja kita ke bawah. Nah, di sini siapkan 2 router dan 2 PC. IP address-nya ini ya. Kita langsung isi dulu IP address-nya. Enable konfigurasi terminal interface gigabit 0/0 no shop. Lalu isi IP address 100.100.1 255.255.255 nah, lalu interface gigabit 0/1 no shop IP address 11.11.11 255, 255, 255, dan 252. Lanjut di router satu lagi. Enable konfigurasi terminal interface gigabit 0/0 no shot IP address 120 120 120 255.255.255.0 lalu interface gigabit 0/1 no shot IP address 11.11.11.2 255.255.255.255. Nah, setelah itu kita isi IP di sini. 100.100.100.2
100.100.100.1 di PC satu lagi. Desktop IP configuration ini 120.120.120.2 255 enggak dong, 0. Selanjutnya default gateway-nya 120. Nah, setelah itu kita konfigurasi BGP. Langsung aja masuk ke router, exit, router, BGP. Nah, kita pakai router BGP, kita tulis dulu sini. Langsung aja ya. Di sini kita pakai router BGP 22, di sini router BGP 23. Di sini 22. Nah, bedanya kalau EIGRP sama OSPF itu di sininya tidak pakai tetangga kan? Kalau sekarang kita tulisnya tetangga dulu atau neighbor. Tetangganya berapa tadi? 11.2. Tanda tanya. Nah, kita sekarang pakai remote AS. Remote AS. Remote AS berapa? Kita mau di sini kan 23, kita tuliskan 23. Lalu baru kalian tuliskan networknya. Nah, setelah itu kalian tanda tanya. Nah, kita tulis mask atau subnet mask. Masknya 255.255.255.252. Lalu network yang satu lagi yang 100.100.100.0, masknya 255.255.255.0. Nah, lanjut di router satu lagi. Ini juga sama ya, router BGP 23. Tadi kan 22 kan? Ya, di sini 22. Di sini 23. Neighbornya 11.1. Remote AS 22. Nah, ini neighbor 11.11.11.11. Ini tuh up, udah up. Nah, lanjut kita networknya 11.11.11.0, mas 255.255.255.252. Network satu lagi 120.120.120.0, masnya 255.25. Nah, setelah itu kita udah sih cuman segini aja untuk konfigurasinya. Kita coba cek dulu show IP route. Nah, di sini udah ada ya. Di itu di sini mana ya? Mana lah ini? BGP. Kita cek di router satu lagi. Di sini juga udah ada ya, Bi. Nah, kita coba kirim pesan. Masih in progress dan successful. Nah, kita mau tambahin lagi satu router dan satu PC. Nah, kita udah tambahin dua item, router dan PC. Kita nyalain dulu ya di sini. Nah, enable konfigurasi terminal interface gigabit 0 slice 0. Ini kemana sebentar? Oh, sepertinya ke router ya. Belum di no shutdown. Lihat router. Berarti IP address-nya 12.12.12.2. Lalu interface gigabit 0 slice 1. No shut. IP address 140.140.140.1. 255.255. Nah, jadi kita konfigurasi di sini juga ya. Interface gigabit 0 slice 2. No shut. IP address-nya 12. 1. 255.255.255.252. Dah. Kita isi IP address di PC-nya. Desktop IP config 140.140.140.2. 255.0.
140, 140, 140, titik 1. Nah, kita langsung aja konfigurasikan BGP-nya di sini. Ini di router tengah ya di sini. Router BGP 23 kan ini. Tinggal menambahkan neighbor-nya saja di sini 12, 12.2. Remote AS 24. Nah, sudah sekarang kita konfigurasi di router yang baru kita tambahin. Router BGP 24. Neighbor-nya tadi 12. 1. Remote AS 23. Nah, ini udah up, berarti udah terhubung. Lalu network masnya 255, 255, 255, dan 252. Lalu network satu lagi 140, 140, 140. Kebanyakan. Masnya 255, 255, 255. Nah, kita coba cek. Do show IP route. Salah. Do show IP route. Nah, di sini udah ada ya. Yang 100 dan yang 120. Dan kita cek di sini juga. Do show IP route. Nah, di sini juga udah ada ya. Yang 140 maupun yang 100. Nah, kita cek yang di 100. Do show IP route. Nah, di sini juga ada 120 dan 140. Kita coba kirim pesan. Dari sini ke ujung. Bentar kita tutup. Dari sini ke ujung. Successful. Dari sini ke ujung. Successful, dan dari sini ke tengah. Successful. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan dynamic routing BGP dan semuanya EGRP, OSPF, dan BGP termasuk dalam dynamic routing. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan dynamic routing dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.